Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Restiawati, NIM D2A021121, kelas 4C dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Erna yang anaknya mengalami stunting atau gizi buruk. Selamat siang, Bu. Oh iya, siang Mbak. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini saya mau tanya-tanya kepada Ibu. Oh iya, silakan Mbak. Saat Ibu mengandung, berapa umur Ibu ya, kalau boleh tahu? Itu saat saya mengandung kira-kira sekitar umur 20 tahun Mbak, umur saya. Oh iya, saat mengandung anak Ibu, apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan kehamilan? Kalau awal-awal periksa itu saya biasanya ke bidan. Terus habis itu saya ke puskesmas sama untuk periksa posisi bayinya. Nah, terus habis itu biasanya dikasih obat penambah darah Mbak. Tapi itu saya jarang meminumnya. Oh iya, maksudnya gimana ya Bu? Jadi Ibu nggak minum apa jarang sekali minum apa sama sekali? Minum Mbak, tapi itu kayak keluar lagi, saya kayak susah buat minum obatnya gitu, tapi tetap saya paksa sih Mbak. Oh, apakah obatnya diminum sampai habis ya Bu, kalau boleh tahu? Enggak sih Mbak, biasanya saya cuman habis setengah saja. Oh, selama hamil apakah Ibu pernah mengalami masalah? Kalau itu saya merasa hanya mual saja Mbak, terus pusing dan pegal-pegal aja sih Mbak biasanya. Terus kalau makan sehari-harinya Ibu itu gimana? Kalau awal-awal kehamilan itu biasanya saya sering ngemil, terus kalau makan itu jarang Mbak, cuman saya suka ngemilnya kayak buah, roti sama susu. Susunya memang yang untuk orang hamil ya Bu? Itu sih Mbak, susu dari bidan sih, biasanya itu bidannya ngasih yang rasa mangga, yang kayak gitu sih Mbak. Oh, itu dianjurkan dari bidannya ya Bu, kalau beli susu di luar yang khusus untuk ibu hamil? Ya enggak sih Mbak, saya biasanya itu beli aja di bidan karena lebih murah. Kalau beli di luar itu agak mahal sih Mbak. Dalam sehari Ibu biasanya seberapa banyak minum susunya? Kalau nggak salah itu setiap hari habis 3 gelas sih Mbak. Oh iya Ibu, pernah dengar informasi tentang kehamilan? Misalnya saat hamil itu Ibu harus makan yang bergizi dan yang lain-lain. Kalau itu saya pernah sih Mbak dengar. Cuma itu loh waktu masnya saya ngajak ke bidan, terus bidannya kasih saran kalau makanannya itu harus yang bergizi kayak sayuran, buah, susu. Tapi selama makan itu saya malah nggak doyan sih Mbak. Cuman rasanya itu pingin ngemil aja kayak gitu. Oh, kalau makan nasi sayurnya gimana Bu? Itu Mbak, saya malah sering muntah-muntah kalau makan kayak nasi sama sayuran Mbak, cuman kayak dikit aja, kayak habis 2 sampai 3 sendok porsi makan sih Mbak. Kalau boleh tahu itu usia kehamilan berapa Bu? Saya kok agak lupa ya Mbak, kira-kira sekitar umur 4 sampai 5 bulan sih. Oh gitu ya Bu. Ibu untuk kehamilannya waktu usia berapa bulan? Perkiraan itu 3 bulan sih Mbak. Kalau itu saya baru tahu saya hamil. Oh terus waktu proses melahirkannya gimana Bu? Waktu mau melahirkan kan terasa badannya lemes, terus pinggangnya kayak sakit semua gitu Mbak. Terus jam setengah 6 pagi saya pergi ke rumah sakit terdekat, terus jam 3 sore saya pulang kalau nggak salah Mbak. Oh waktu berat badan sama panjang badan lahir anak Ibu itu masih ingat Bu? Berapa ya Mbak? Oh iya, waktu hamil yang R ini takutnya kembar, padahal udah dicek nggak ada kelainan kembar sih Mbak. Kok Ibu bisa tahu kalau nanti bakalan lahir bayi kembar? Waktu dulu ada yang ngomong sih kalau melahirkan nanti bayinya kembar gitu Mbak. Terus karena takut saya ke dokter USG, ternyata itu cuma satu. Kondisi bayi saat lahir gimana Bu?
lahir tuh dibawa bidannya dulu, dibawa ke bidan dulu mbak. Terus saya diantar, terus menyusui tapi cuma sedikit, setelah itu asinya nggak keluar. Oh, kalau boleh tahu berapa hari nggak keluar asinya, Bu? Pas sampai saya pulang sih mbak dari itu, asinya sudah nggak mau keluar, udah disambung sama susu formula juga mbak, gantinya itu. Susu formula apa yang dikasih sama ibu? Itu biasanya itu sih mbak yang merek SGM kalau nggak salah. Susu formula susu formula apa yang dikasih Bu dan sampai usia berapa bulan? Kalau nggak salah sampai usia 8 bulan mbak. Terus setelah 8 bulan makanan apa yang ibu berikan untuk anak ibu? Saya biasanya cuma memberikan bubur yang disaring aja sih mbak. Oh, setelah melahirkan apakah ibu pernah kontrol lagi untuk mengecek kesehatan? Kalau kontrol itu kayak 5 hari sekali sih mbak. Waktu hamil kan ibu susah makan, terus setelah melahirkan ibu makannya gimana? Apakah seperti sama ketika hamil atau gimana Bu? Ya itu sih mbak, masih porsinya masih sedikit, cuman itu saya makannya nasi mbak, terus sama bubur sama mie. Selain itu ibu kasih apa lagi makanan? Biasanya itu saya susu coklat, kalau buah biasanya itu pepaya sih mbak. Oh iya Bu, waktu asinya nggak keluar, apa usaha ibu biar asinya tuh keluar? Dulu itu udah dikasih daun kati itu loh mbak, jagung itu udah, terus sama makanan yang sayur bayam sawi itu udah, tapi gimana ya mbak, udah berusaha tapi tetap aja susah keluar. Waktu bidannya pernah dikop nggak Bu, biar asinya itu bisa keluar? Enggak sih mbak, saya cuma dikasih susu formula aja. Terus 2 tahun kemarin itu saya maunya kasih minum ASI, tapi dianya minumnya ASInya cuma beberapa hari aja mbak, karena udah nggak keluar lagi. Terus usia anak ibu saat dikasih makanan bubur kapan ya Bu? Itu mbak saat usia 1 tahun mbak dikasih bubur. Ya waktu masnya ini juga waktu bayi nggak minum ASI mbak, minumnya susu formula juga. Oh iya, kalau untuk kebutuhan makan sehari-hari, apakah ibu masak atau beli di luar Bu? Itu sih mbak, saya kadang-kadang lebih sering beli sih mbak, tapi ya sering masak juga. Kalau masak apa aja yang ibu masak? Biasanya itu kayak nasi, terus sayur bayam, bakso, jagung, kadang itu mbak lauknya tahu sama tempe. Tapi kalau bapaknya ini mbak setiap malam minggu suka mancing, terus suka bawa ikan lele, jadi sering masak itu juga. Kalau memberikan makanan kepada anak, ibu ada kendala nggak Bu sebelumnya? Kalau kasih makan sih agak susah sih mbak anaknya, tapi biarpun itu saya tetap kasih sayuran sih mbak. Tapi dia suka itu mbak, bakso yang manis kayak gitu mbak, baksonya sama sosis juga sih. Mau makan kan Bu kalau anak R dikasih itu? Mau mbak, ya cuman habis dikit sih, kayak 3 sampai 4 sendok. Kalau si R kalau udah kayak lari-lari susah makan kayak gitu mbak, saya kayak ajak dia main kayak gitu mbak, biar dia tetap makan. Oh, kalau boleh tahu imunisasinya gimana ya Bu? Udah selesai semua sih mbak, tapi saya lupa nama imunisasinya apa aja. Kalau dari posyandu ada dikasih makanan tambahan Bu? Kalau posyandu itu kadang-kadang kayak roti, kacang hijau, terus bubur, sama itu mbak vitamin A kalau nggak salah. Oh, anak ibu pernah mengalami masalah kesehatan nggak Bu? Ya cuma itu mbak, bagaimana ya mbak pengobatannya itu ya mbak, kalau dilihat sih lincah, tapi kalau di posyandu kok berat badannya kurang. Oh, anak ibu pernah dirawat di rumah sakit Bu sebelumnya? Alhamdulillah belum pernah mbak, cuman itu kadang sering batuk, demam, flu, ya kayak gitu sih mbak, sama badannya panas, terus saya bawa ke puskesmas biasanya.
Kalau batuk pilek itu bisa sampai berapa hari, Bu? Eh, itu kalau batuk pilek itu sekitar 3 hari mbak, terus saya langsung bawa dia ke puskesmas kayak gitu mbak. Oh, kalau ibu kerja atau sibuk, yang sering jagain anak ibu itu siapa ya, Bu? Biasanya itu simbahnya sih mbak, kalau jagain. Kalau saya sedang masak kayak gitu atau sedang mencuci kayak gitu sih mbak. Kalau yang jagain orang luar selain keluarga gimana, Bu? Apakah anaknya mau? Eh, Kalau itu saya mbak yang malah khawatir, takutnya dia nggak nyaman kayak gitu mbak, jadi ya saya minta tolong ke kakunya aja kayak gitu, kalau nggak ke suami saya kayak gitu mbak. Oh iya, Bu, kendala apa yang ibu rasakan tinggal bersama kakak dan mbah kungnya? Kalau saya sama keluarga sendiri tuh pengennya itu mbak, pengen punya rumah sendiri, tapi ya belum ada rezekinya sih mbak. Oh, jadi ini masih rumahnya mbah ya, Bu ya? Iya mbak, rumah ayah saya tinggal di sini udah lama sih mbak ya, dari saya nikah. Kalau penghasilan per bulan kira-kira berapa ya, Bu, penghasilan ibu? Kalau saya itu ya cukup buat makan aja sih mbak, kayak sekitar 300-an kayak gitu. Eh, apakah itu dari penghasilan bapak aja atau ibu aja atau sama bapak? Ya dari bapak sih mbak, itu kayak 3 hari sekali, 3 hari sih mbak. Kok 3 hari sih mbak? 1 hari maksud saya, maaf mbak. Kan bapaknya kan jualan somai itu, Iya. jadi kalau habis ya dapat uang 300, kalau nggak habis ya kadang ya cuman dapat 200 kayak gitu mbak. Menurut ibu penghasilan segitu cukup nggak, Bu, buat kebutuhan keluarga ibu? Kalau menurut saya sih kurang dari cukup sih mbak, ya gimana lagi, ya tetap disyukuri aja sih mbak. Oh iya, Bu, selain dari penghasilan bapak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang lain itu dari mana, Bu? Itu mbak, kadang saya juga ikut jualan gorengan kayak gitu mbak ya. Kalau untung dari jualan gorengan saya itu kayak tabung sedikit demi sedikit mbak, sama itu uang dari suami saya. Kadang kalau sisa dikit saya tabung buat nanti keperluan yang mendesak sih mbak. Kalau hubungan ibu dengan lingkungan di sini gimana, Bu? Apakah baik? Ya alhamdulillah nggak ada masalah sih mbak. Ya kalau diomongin tetangga ya ya udah dengerin aja sih mbak ya, walaupun kesel sih. Pernah ya, Bu? Pernah sih mbak, kalau suami saya kadang ribet sama kakak kakak saya yang di belakang itu mbak rumahnya. Tapi ya pas lebaran ya baikan lagi sih. Semisal kalau sumber airnya itu dari mana ya, Bu, kalau boleh tahu? Ini mbak, di sebelah kan ada sumur. Nah kalau sumber air itu dari itu sih, kalau keluarga saya mbak pakai sanya sih mbak kadang. Kalau airnya kering ya itu mbak maksan. Untuk penampungannya sendiri itu pakai apa, Bu? Itu sih mbak pakai ember aja sih. Itu untuk masak sama mandi ya, Bu? Kalau mandinya sih dikali sih mbak, kalau yang ditampung untuk masak sama minum aja. Oh, ibu kadang beli. Kalau boleh tahu, ibu itu suka jajan di luar enggak? Beli jajanan gitu. Jarang sih mbak, ya kadang beli roti sama susu buat anak aja sih mbak. Sering ya, Bu, beli jajannya di luar? Ya kalau bapaknya itu sih mbak bawain aja sih mbak. Oh iya, Bu, udah sore. Ibu mau melanjutkan pekerjaannya, saya malah ganggu. Ya nggak apa-apa mbak, malah saya senang ada temen ngobrol. Iya, Bu. Eh, nanti kalau masih ada yang kurang, saya masih boleh kesini kan, Bu? Oh iya boleh mbak. Oh iya, Bu, kalau gitu saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.